Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena Allah terus baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Satu minggu lagi di dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, kesibukan-kesibukan ataupun apa saja yang kita telah lakukan, Allah sudah memberkati kita. Allah sudah bersama-sama dengan saudara dan saya. Sehingga pada saat ini kita boleh lagi berjumpa di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pelajaran sekolah Sabat dengan tema utama, Misi Allah, Misi Saya, telah memasuki pelajaran yang kedua dengan tema Misi Allah bagi kita, bagian kedua. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa misi Allah bagi kita di bagian yang pertama. Dan pada saat ini kita akan melihat bersama-sama kelanjutan dari pelajaran minggu lalu. Oleh karena itu, mari kita meluangkan waktu walaupun hanya sejenak untuk kita dapat mendengarkan pelajaran sekolah Sabat ini. Sehingga dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Bahwa ada misi yang Allah berikan kepada umat-umatnya, yakni saudara dan saya. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudaraku, kita tahu bersama bahwa Allah merindukan supaya umat-umatnya dapat hidup bersekutu dengan Dia tanpa ada dinding pemisah. Itulah sebabnya di hari yang ke-6 ketika Dia telah menyelesaikan menciptakan segala sesuatu untuk diperlengkapi di dalam kehidupan manusia, Dia selanjutnya menciptakan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti bahwa kita sama seperti dengan Tuhan kita ketika kita belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita masih samar-samar memantulkan akan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, sejak manusia memilih untuk melakukan akan dosa, dan dosa memasuki akan dunia ini, Tuhan memulai misinya untuk memulihkan gambarnya dalam diri anak-anaknya dan memperbaiki hubungan dengan mereka, membawa umat manusia kembali ke keadaan kemurniannya dan melenyapkan setiap jejak kejahatan. Walaupun pada saat ini kita masih terkontaminasi dengan dosa, tetapi Yesus telah datang ke dunia dan Dia telah mati dan menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, selama Yesus belum datang kembali, dosa belum sepenuhnya dimusnahkan. Oleh karena itu kita belum secara langsung bertatap muka dengan Allah kita. Tetapi Dia ingin memperbaiki hubungan dengan kita manusia, dan Dia ingin membawa kita kembali ke standar kita yang semula, yakni kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan ketika Dia telah menebus kita, ada yang harus kita lakukan. Ada misi yang Allah berikan kepada kita. Kita akan memeriksa sifat dan tujuan misi ini dan bagaimana Tuhan melaksanakannya. Untuk beberapa menit ke depan ini kita akan mempelajari bersama tentang misi Tuhan untuk kita. Kita akan mempelajari mengenai asal-usul Tuhan Tritunggal. Fokusnya adalah menjadikan murid dan pekabarannya adalah Injil yang kekal. Apa saluran yang digunakan oleh Allah? Yakni umat Tuhan, dan penerima adalah seluruh dunia. Mari kita mengikuti pelajaran berikut ini. Asal-usul Allah Tritunggal. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita mempercayai bahwa hanya ada satu Allah. Dalam kealahan tersebut bukan hanya ada satu individu, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun kata Trinitas atau Tritunggal ini tidak ditemukan di dalam kitab suci, bukti bahwa misi berfokus pada 3 pribadi yakni Trinitas ini sangat banyak. Misi pemulihan umat manusia dilaksanakan melalui rencana keselamatan. Rencana ini disusun oleh Tuhan dan dijalankan olehnya. Dan setiap pribadi kealahan mempunyai peran di dalam rencana ini. Ada Bapa, yakni mengutus Anak untuk menebus kita dan berjanji mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Ada Anak, yakni memenuhi kehendak Bapa dan meminta Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Dan ada Roh Kudus, yakni melanjutkan pekerjaan yang diprakarsai oleh Bapa, memimpin kita kepada Anak dan membantu kita memenuhi bagian kita dalam misi. Sejak dari penciptaan dunia, kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa kealahan ini bekerja sama untuk kebaikan manusia. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1:26, di sana dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita memperhatikan kata kita di sini, ini bukan bentuk tunggal, tetapi bentuk jamak. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan manusia.
Dan kalau kita melihat lagi ke perjanjian baru, manakala ketika Yesus selesai dibaptiskan, ada suara dari langit yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan ada Roh Kudus seperti burung merpati yang turun ke atas anak, yakni Yesus. Jadi ada 3 oknum yang disebut satu Allah. Dan di dalam suatu kealahan ini mereka bekerja sama secara padu untuk kebaikan manusia. Di dalam buku Counsels on Health halaman 222, di sana dikatakan, kealahan tergerak oleh rasa belas kasihan terhadap umat manusia, dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberikan diri mereka sendiri untuk melaksanakan rencana penebusan. Agar rencana ini dapat terlaksana sepenuhnya, diputuskan bahwa Kristus, Anak Tunggal Allah, harus memberikan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa. Bersama Kristus, Dia memberikan semua sumber daya surga, agar tidak ada kekurangan dalam rencana pengangkatan manusia. Inilah kasih. Perenungannya seharusnya memenuhi jiwa dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Itu akan menuntun para murid untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut penebus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah kita. Dan Efesus 4 ayat 5 mengatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itulah sebabnya mereka disebut kealahan atau Trinitas. Dan ada misi yang mereka telah lakukan dan diberikan kepada kita manusia. Fokus menjadikan murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk menjadikan murid. Artinya harus ada orang-orang yang membagikan kepada dunia apa yang Yesus telah lakukan bagi mereka. Diilustrasikan oleh Paulus bahwa kita ini sama seperti dengan anggota tubuh, memiliki fungsi masing-masing, tetapi tujuannya adalah supaya membuat tubuh itu tetap berjalan dengan semestinya, tetap sehat. Demikian pula di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita semua memiliki fungsi atau karunia yang berbeda-beda diberikan Allah kepada kita untuk memperlengkapi kita di dalam menjalankan akan misi ini. Dan kita harus bagikan sesuai dengan karunia kita masing-masing misi kabar baik ini kepada setiap orang. Kalau kita membaca di dalam Matius 28 ayat 19 dalam bahasa aslinya, di dalam permulaan di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ungkapan karena itu memberikan dasar bagi perintah tersebut berdasarkan apa yang baru saja disampaikan Yesus kepada mereka dalam Matius 28 ayat 18. Ada kuasa, otoritas, dan kedaulatan Yesus, dan semuanya itu datang dari kemenangan yang diperoleh dalam kebangkitannya dan dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, di sana dikatakan kita harus pergi, jadikanlah murid. Yang dimaksudkan dengan jadikanlah murid adalah sama seperti dengan pelajar. Dia masuk ke kelas setiap hari. Dia belajar, mendapatkan ilmu. Dia diajarkan oleh guru. Dan pada akhirnya, dan pelajar tersebut disebut murid oleh karena dia mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang berharga oleh gurunya. Demikian pula dengan yang dimaksudkan di dalam Matius 28 ayat 19 ini. Jadikanlah semua bangsa muridku, ialah kita harus mengajarkan setiap ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Kristus sebagai guru agung kita kepada setiap orang, sehingga mereka dapat mengetahui kebenaran-kebenaran tersebut. Dan setelah itu, yang harus dilakukan setelah diajar, mendapatkan banyak pelajaran berharga terkait dengan firman. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah mereka yang menerima pekabaran itu dibaptis dan diajar untuk menuruti semua yang diperintahkan Yesus. Apakah yang diperintahkan oleh Yesus? Kembali lagi di dalam Matius 28:19. Pergi, jadikanlah bangsa murid, baptis dan ajar. Dan ini berlangsung terus-menerus. Siklus ini haruslah berlangsung secara konsisten dan terus-menerus. Di dalam proses ini ada tahapan yang harus dilewati. Pergi, jadikan murid, baptis, dan ajar untuk supaya mereka dapat pergi, jadikan murid, baptis, ajar, dan seterusnya seperti itu. Dan kita harus terlibat di dalam misi ini. Baik 11 orang yang ditugaskan untuk misi ini maupun 120 orang yang menerima kuasa untuk melaksanakannya tidak dapat menjangkau seluruh dunia. Itu harus berkembang secara eksponensial. Apa artinya? Satu murid melahirkan beberapa murid yang pada gilirannya melahirkan murid-murid yang baru sesuai dengan siklus yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19 ini.
Bapa menetapkan bahwa dengan kehadiran Yesus dan kuasa Roh Kudus, kita akan menyebarkan Injil kepada setiap umat manusia di planet kita. Kita harus ingat di dalam pikiran kita bahwa ini bukan pekerjaan kita. Ini adalah pekerjaan Allah yang Dia percayakan kepada kita. Kita adalah rekan sekerjanya. Itulah sebabnya kita harus terus meminta kuasa, otoritas, kedaulatan Yesus, Roh Kudus diberikan kepada kita sehingga misi ini dapat disebarluaskan dengan baik. Selanjutnya, pekabaran Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum." Apakah Injil yang kekal yang dimaksudkan di dalam Wahyu 14 ayat 6 yang harus kita beritakan ke seluruh dunia? Yesus datang ke dunia kita dan menjalani kehidupan yang sempurna. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya, sehingga kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia bangkit, naik ke sorga, dan dimuliakan oleh Bapa. Dia saat ini menjadi perantara bagi kita di bait suci surgawi. Dia akan kembali membawa kita dalam kemuliaan ke surga. Dan akhirnya dia akan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Dan ini merupakan kabar baik, Injil yang kekal yang harus kita kabarkan ke seluruh dunia. Tugas kita sebagai murid adalah untuk bersiap dan mempersiapkan orang lain agar pada kedatangan Yesus yang kedua kali kita dapat dipulihkan menjadi serupa dengan gambar Allah dan hidup kekal bersamanya. Tidakkah ini merupakan kabar baik, kabar sukacita yang diberikan kepada kita, dan kita adalah umat-umatnya memiliki hak istimewa sebagai rekan kerja Tuhan untuk membawa misi ini disampaikan kepada orang lain. Saluran umat Allah. 1 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Saudaraku, di sepanjang sejarah Allah selalu memiliki umat-umatnya baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru maupun kita yang hidup di akhir zaman ini. Dia selalu memiliki umat yang setia dan taat mengikuti maksud-maksudnya. Dan umat-umat ini adalah mereka yang telah dipanggil dan mereka yang telah menerima undangannya untuk mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya. Dan kita telah dan akan terus menjadi instrumen Allah untuk menyelesaikan akan misinya. Jangan pernah melupakan bahwa misi ini tidak dilaksanakan oleh murid yang mengasingkan diri. Tuhan mengumpulkan para muridnya ke dalam satu tubuh, yakni umat Tuhan. Saudara dan saya ini adalah anggota tubuh Kristus, yakni umat Tuhan, ialah gereja Tuhan. Dalam perjanjian lama, umat Allah adalah bangsa Israel, keturunan Abraham yang melalui seluruh dunia diberkati. Strategi misionarisnya adalah agar dunia datang ke Israel untuk mengenal Tuhan. Israel ini sebagai pusat pekabaran. Sedangkan di dalam perjanjian baru sampai saat ini, umat Allah adalah gereja. Namun seperti yang telah kita lihat, strategi misionarisnya telah berubah. Yang tadinya bangsa Israel adalah pusat, dan bangsa-bangsa harus melihat akan bangsa Israel mendapatkan kebenaran, tetapi saat ini telah berubah. Kita yang harus pergi ke dunia dan memberitakan akan Injil. Kenapa demikian? Karena waktunya sudah semakin dekat. Misi dari gereja Kristus adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang sedang binasa. Misi ini bertujuan untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia dan memenangkan mereka kepada Kristus melalui keampuhan dari kasih itu sendiri. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang istimewa dan tanggung jawab yang luar biasa yang diberikan kepada kita manusia. Karena kita dianggap Allah sebagai rekan kerja bersama-sama dengan Dia. Penerima seluruh dunia. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ini merupakan strategi yang Yesus Kristus ajarkan kepada umat-umatnya, bagaimana caranya untuk dapat menjangkau dan menyampaikan akan misi kepada setiap orang. Pemberitaan Injil terjadi pada berbagai tingkatan. Yang pertama, Yerusalem. Apa yang dimaksudkan dengan Yerusalem? Kita menjangkau keluarga kita, sahabat dekat kita. Selanjutnya, Yudea, kenalan tempat kerja kita dan lingkungan kita. Samaria, kota kita, negara kita. Kita sampaikan akan kabar baik keselamatan ini. Dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya supaya kita dapat sampai ke ujung bumi? Mungkin kita secara fisik bisa memberi diri untuk pergi ke satu negara ke negara yang lain. Tetapi definisi sampai ke ujung bumi juga kita dapat gunakan internet, TV, buku untuk menyatakan akan misi kepada setiap orang.
Contohnya kita menggunakan media seperti ini, media YouTube, sehingga pekabaran ini akan lebih luas disebarkan dan sangat cepat untuk diterima di mana saja kita berada. Misi Tuhan memanggil kita untuk menjangkau individu-individu dari semua tempat, bangsa, kelompok masyarakat, bahasa, dan etnis. Dan ini adalah tempat misi utama kita. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengharapkan pelayanan pribadi dari setiap orang yang kepadanya Dia telah mempercayakan pengetahuan kebenaran pada masa sekarang ini. Tidak semua bisa pergi sebagai misionaris ke negeri-negeri asing, tetapi semua dapat menjadi misionaris rumah tangga dalam keluarga dan lingkungan mereka. Dimanapun gereja didirikan, semua anggota hendaknya terlibat secara aktif dalam pekerjaan misionaris. Mereka harus mengunjungi setiap keluarga di lingkungan sekitar dan mengetahui kondisi rohani mereka. Oleh karena itu, mari kita berpartisipasi secara aktif, memberikan diri kita sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita dalam pemenuhan amanat agung ini. Dan ini merupakan kewajiban kita yang terus-menerus karena kita adalah murid Kristus. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan ada misi yang kita harus sampaikan di mana saja kita berada. Ialah kabar baik keselamatan. Dan ketika Tuhan datang, kita melakukan bagian kita. Dan bagian Tuhan, manakala Ia datang kembali, Dia akan menjemput kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan karena kami adalah rekan sekerja bersama-sama dengan Kristus untuk menyampaikan kabar baik keselamatan, misi yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami sampaikan kepada semua orang. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan sepenuh hati di dalam nama Yesus. Amin.